Jadi tujuan awal mereka menikah ini emang untuk menjaga hubungan diplomatik antara kedua bangsa besar Mataram kuno ini. Selain itu tujuannya juga untuk mengurangi konflik internal. Yang keempat adalah melanjutkan garis kebijakan Syailendra, yaitu menjadi pelindung agama Buddha. Tadi kan Samarkand ini emang selalu mendukung semua kegiatan persebaran agama dan budaya. Jadi Samarkand ini juga selain menjadikan Wangsa Syailendra sebagai pusat persebaran agama Buddha, dia juga menyebarkan agama-agama Buddha ini di sekitar wilayah kerajaan Mataram kuno lainnya. Yang kelima adalah mempertahankan sistem birokrasi dengan pejabat yang aktif. Di sini artinya Samarkand enggak selalu mengganti atau menghapus pejabat-pejabat yang sekiranya emang punya kinerja yang bagus atau emang setia banget sama Wangsa Syailendra-nya. Hal ini punya tujuan untuk menjaga kestabilan politik dan kelancaran administrasi pemerintahan. Next. Selanjutnya raja terburuknya menurut kelompok kami adalah Samaratungga. Kenapa? Karena tadi kan aku bilang kalau misalnya kebijakan Samaratungga ini emang berfokus ke perkembangan budaya dan agama. Maka dari itu dia kurang mengembangkan pertahanan militernya Wangsa Syailendra ini. Jadi karena kurang fokus ke militernya, dia jadi tidak bisa mempertahankan supremasi atau posisi Wangsa Syailendra sebagai bangsa yang paling kuat. Ya, selanjutnya adalah mengapa Balaputra Dewa masih diterima di Sriwijaya. Alasannya karena Balaputra Dewa ini masih kayak punya darah keturunan dari Sriwijaya. Kenapa gitu? Karena Samarkand ini kan nikah sama Dewi Tara. Dewi Tara ini emang asalnya dari Sriwijaya yang merupakan putri dari Dharmasetu. Dharmasetu itu kan salah satu raja di Sriwijaya. Jadi ketika Samarkand sama Samarkand sama Dewi Tara menikah, mereka punya dua anak, yaitu Pramodawardhani sama Balaputra Dewa. Jadi kedua anaknya ini emang masih punya darah turunan dari Sriwijaya. Sehingga ketika Balaputra Dewa datang ke Sriwijaya, dia masih dianggap sebagai salah satu bagian keluarga Sriwijaya. Next. Oke, kita lanjut ke bagian kehidupan ekonomi. Nah, pada masa dinasti Syailendra itu komoditas utama mereka itu adalah padi dan beras, karena wilayah mereka itu tuh bersifat agraris sehingga cocok untuk dijadikan pertanian beras. Dan mereka itu juga sudah mengenal yang namanya irigasi. Jadi mereka melakukan irigasinya itu secara teratur, dan mereka tuh tahu gimana aja bagian pertanian yang harus mereka lakukan. Lalu mereka itu menggunakan lahannya itu berupa sawah dan juga kebun yang bakal nanti dijadikan sebagai pertanian dan juga perkebunan. Nah, mereka juga mereka juga menggunakan alat-alat logam untuk bercocok tanam. Lalu selain pertanian itu, nah mereka itu juga mempunyai perekonomian seperti perkebunan, peternakan, kerajinan, dan juga perdagangan. Nah, kalau buat peternakannya itu, mereka itu ada berternak seperti babi, sapi, kuda, dan juga hewan-hewan unggas. Nah, nanti bakal juga dijelasin di fun fact-nya buat kenapa kalau peternakan itu bukan cuma buat dipakai untuk perekonomian. Nah, juga untuk pusat ekonomi Wangsa Syailendra itu ada di pertanian dan juga perdagangan, karena mereka itu berada pada pedalaman Jawa, sehingga mudah untuk dilakukan perdagangan, dan juga karena tanahnya itu yang agraris, mereka itu bisa menanam pertanian beras secara banyak. Boleh next. Nah, selain 5 poin tadi, Syailendra itu juga ada perekonomian di bagian keagamaan. Nah, untuk apa sih hasil ekonomi kerajaan itu? Nah, itu digunakan sebagai penggalangan tenaga kerja dari desa. Jadi tenaga kerja itu digunakan untuk membangun candi seperti Candi Borobudur, dan juga untuk digunakan sebagai pembeli bahan bangunan. Nah, tenaga kerja ini juga digunakan sebagai pemeliharaan sima. Nah, sima itu kan sebagai tempat suci ya untuk pemberdayaan keagamaan. Nah, tanah sima ini tuh digunakan dari yang namanya tanah perdikan. Nah, tanah perdikan itu tuh apa sih tanah perdikan
Perdikan itu, jadi Tanah Perdikan itu adalah wilayah yang dimana tuh dia bakal bebas dari pajak. Dan tanah semua ini dikelola juga untuk menopang kegiatan agama dan juga para pendeta untuk mendukung para pendeta untuk pemeliharaan bangunan suci di tanah semua. Boleh lanjut? Nah, kita lanjut ke kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial di Mataram kuno itu mereka itu berkembang cukup maju. Lalu masyarakat itu memiliki beragam profesi seperti yang tadi aku sebutin, pertanian, sebagai petani, lalu ada peternak dan juga pedagang dan juga kerajinan. Nah, lalu struktur pemerintahannya itu tertata rapi dan juga terorganisir dengan raja sebagai pemimpin utama, sebagai pemimpin yang paling puncak tertinggi, lalu dibantu oleh mahamantri dan juga pejabat wilayah seperti yang tadi disebutkan oleh Dina seperti rakai dan lain sebagainya. Lalu mereka juga memiliki sistem perpajakan, yang dimana sistem perpajakan itu dilakukan secara teratur dan juga termasuk sumber utama pemasukan kerajaan. Nah, sistem perpajakan ini tuh kalau dilakukan oleh masyarakatnya secara teratur dan mereka itu melakukannya dengan apa ya, konstan. Jadi dari warga kerajaan itu bakal diberikan bakal diberikan tanah perdikan, yang dimana itu bakal sebagai simbol atau apresiasi karena mereka tuh udah ngelakuin pembayaran pajak secara teratur. Nah, juga ada kegiatan aktivitas keagamaan yang kuat terlihat dari pembangunan candi seperti Borobudur. Nah, mereka juga itu antara keluarga kerajaan dan masyarakat itu juga mereka mempunyai hubungan yang baik, seperti misalkan keluarga kerajaannya itu sedang mengunjungi sebuah desa. Nah, dan sebuah desa itu tuh memiliki peraturan itu tuh tetap dilakukan oleh keluarga kerajaan karena mereka itu mempunyai toleransi yang tinggi dan juga tuh mereka tuh hidup dengan damai, aman dan juga memiliki nilai gotong royong yang kuat. Boleh next? Oke. Ini yang tadi aku sebutnya stratifikasi sosial. Dinasti Syalandra itu jadi punya 3 kelompok. 3 kelompok itu secara umum ya, jadi kayak penguasa kerajaan itu yaitu pemimpin dari keluarga kerajaan, lalu dibantu seperti pemerintah, struktur pemerintahnya seperti jabatan rakai, pangkat dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga itu seperti rakyat, yang seperti rakyat masyarakat itu seperti petani, pedagang dan lain sebagainya. Dan juga terdapat pendeta dan tokoh-tokoh keagamaan. Oke, boleh lanjut. Oke, kita lanjut ke kehidupan kebudayaan. Di sini aku ngambil Candi Borobudur dan beberapa relief yang ada di dalam candinya aja ya. Kita langsung dulu ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu didirikan oleh Raja Semaratuga pada sekitar abad ke-9. Nah, di Candi Borobudur ini terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, Candi Borobudur ini juga terletak dengan satu garis lurus dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Nah, makanya itu 3 candi ini mempunyai hubungan dalam ritual keagamaan, yaitu ritual Waisak bisa dibilang gitu. Jadi awal mulanya ritual itu dilakukan di Candi Mendut dengan pengambilan api dharma yang simbolnya cahaya spiritual dan juga air berkah yang simbolnya kehidupan dan kedamaian. Jadi habis itu dia disakral, api dharma dan air berkah ini disakralkan dan didoakan di air maaf saya ulangi, api dharma dan air berkah ini disakralkan dan didoakan di Candi Mendut itu. Nah, setelah itu di Candi Pawon dilakukan penghormatan dan doa untuk penggabungan dari 2 elemen tersebut. Habis ke Pawon, puncaknya di Candi Borobudur, yaitu dengan untuk menuju pencerahan yang lebih tinggi lagi gitu. Di sana juga adanya penyatuan api dharma dan air berkah ini lagi. Dan di sana ada puncak perayaan Prasina, yaitu mengelilingi Candi Borobudur ini, dan juga biasanya di sana tuh melakukan meditasi dan kebaktian untuk memperingati kelahiran, pencerahan dan juga wafatnya Waisak ini. Nah, di Candi Borobudur ini terdapat relief yang menunjukkan ajaran Buddha Mahayana yang berbagi dengan Tantrayana atau Yogacara. Jadi ajaran Buddha ini yang lebih menekankan latihan batin dan juga pengendalian diri itu untuk sebagai jalan menuju pencerahan gitu. Dan next ke selanjutnya. Ya, Candi Borobudur ini tuh memiliki next aja ini.
sesuai dengan aturan yang ada di kitab-kitab para pedoman seniman yang di India, yaitu kitab Vasisatra yang menyebutkan bahwa ada aturan-aturan dalam pembuatan bangunan suci agama Hindu. Namun aturan tersebut tuh digunakan sebagai membangun bangunan suci agama Buddha ini. Nah, bangunan ini juga disebut dengan Bumi Sambara Budara, yaitu 10 tingkatan dengan melambangkan Kamadhatu. Ini Kamadhatu ini, Arupadhatu dan Arupadhatu ini. Nah, kita jelasin Kamadhatu dulu. Kamadhatu itu ada di paling bawah Candi Borobudur kan. Ini dilambangkan dengan alam, dengan penuh penuh dengan nafsu, terus juga ke dunia kayak manusia dengan dipenuhi dengan keinginan duniawi gitu. Nah, di Kamadhatu ini tuh sebagai dasar untuk perjalanan menuju pencerahan gitu. Di dalam Kamadhatu ini juga terdapat sekitar 160 relief karma bimubangga, hukum sebab akibat atau karma gitu, sebab perbuatan buruk manusia. Oke, next selanjutnya ada Rupadhatu. Ada di bagian tengah Candi Borobudur, ada di letaknya ada di lantai 3 sampai lantai 7 struktur Candi Borobudur ini. Nah, Kamadhatu ini sebagai lambang alam peralihan, jadi di mana manusia tuh udah melepaskan keinginan duniawi, tapi dia masih terikat oleh bentuk fisik dan juga pikirannya gitu. Jadi di Kamadhatu ini sebagai proses belajar dan juga pengendalian diri kita itu untuk menuju pencerahannya. Dan di Rupadhatu ini tuh terdapat sekitar 1.300 relief. Next selanjutnya ada terakhir Arupadhatu. Arupadhatu ini tuh alam ada di puncak Candi Borobudur, dilambangkan alam penuh dengan kesucian dan juga alam tanpa bentuk itu, tempatnya para dewa. Nah, di Arupadhatu ini tuh nggak terdapat ada relief, tapi ada 72 stupa berlubang yang dalamnya itu terdapat patung Buddha yang melambangkan kesucian, kemudian abadi dan juga pelepasan dari nafsu duniawi gitu. Oke, next kita masuk ke relief Candi Borobudurnya. Ini relief itu sebelumnya kan seni ukir 3 dimensi yang diukir oleh logam. Yang pertama ada relief menunjukkan adegan tarian. Jadi di dalam relief ini tuh menunjukkan bahwa pada zaman dinasti Zelanda ini tuh udah ada beberapa adegan tarian. Salah satunya kayak ada tarian campuran kayak laki-laki sama perempuan menari bersama, dan juga ada tarian kayak tulung, ganding, bungkuk, rawana hasta ataupun tari topeng, dan juga ada beberapa pertunjukan kayak reok gitu yang ada di Jawa Barat. Nah, di dalam prasasti di dalam relief itu tarian di dalam tarian ini tuh di dalam masa dinasti Zelanda dulu ada beberapa penari wanita yang mengelilingi desa, dari satu desa ke desa lain untuk mempertunjukkan tarian-tarian gitu diiringi dengan beberapa musik. Itu disebutnya tolong. Nah, oke, boleh lanjut next. Ada relief yang menunjukkan pertunjukan masa Jawa kuno dulu. Nah, di sini tuh menggambarkan bahwa pada masa dinasti dulu tuh udah ada beberapa pertunjukan, kayak salah satunya di pertunjukan wayang kulit. Dulu tuh disebutnya Haringgit. Dia juga termasuk ke warga di dalam atau kayak pertunjukan di dalam istana gitu atau dalam kerajaan gitu. Nah, di wayang kulit ini tuh biasanya digelar dalam penetapan sima, yaitu kayak ritual pembebasan pajak itu. Dan di dalam selain ada wayang kulit, ada juga wayang beber, wayang orang juga. Selain ada wayang-wayangan, ada juga kayak pertunjukan penyanyi atau pesinden, penyanyi wanita yang dulu sebutnya widung-widung. Dan profesi ini tuh termasuk ke pejabat kerajaan. Jadi dulu tuh disebutnya watak ijro. Kalau dia tuh profesi ini tuh termasuk ke dalam yang lebih mengabdi langsung lah ke rajanya gitu. Nah, di selain ada pertunjukan yang tadi sebutin, ada juga kayak pertunjukan lawak atau komedi yang disebutnya dulu Mamirus dan Mabaol gitu.